Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmar Bayat, NPM 1882200031. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada agribisnis sayuran organik. Oke, langsung saja. Pendahuluan. Pasar bebas MEA merupakan peluang yang perlu ditangkap oleh berbagai pelaku usaha agribisnis, termasuk bisnis sayuran organik yang saat ini sedang berkembang pesat dengan demand yang cukup besar. Untuk itu, teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu komponen yang harus dipersiapkan untuk mendukung pasar bebas MEA. Era perdagangan bebas yang saat ini mulai dirasakan oleh berbagai kalangan bisnis di seluruh penjuru dunia, termasuk para pelaku agribisnis di negara kita, yaitu para petani. Pada kondisi ini, petani diharapkan pada terjadinya aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil secara global. Peningkatan daya saing petani di pasar global harus menjadi prioritas utama sektor pertanian. Apabila tidak ingin pasar Indonesia sebagai negara agraris didominasi oleh komoditas impor, untuk memenuhi tuntutan yang semakin besar terhadap sektor pertanian, khususnya hortikultura, maka diperlukan adanya upaya pengembangan di berbagai sisi, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh berbagai pihak di bidang pertanian menjadi keharusan. Relevansi informasi pertanian yang tersedia baik radio, televisi, tabloid, dan leaflet tidak spesifik yang dibutuhkan petani dalam usaha taninya, sehingga belum mampu menimbulkan rasa butuh pada petani akan penggunaan teknologi informasi komunikasi. Sejauh ini petani merasa belum penting untuk menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam aktivitas usaha taninya. Kondisi ini menjadi tantangan dalam pengembangan kapasitas dan kapabilitas Poktan untuk memperoleh informasi dalam menghadapi pasar bebas. Untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada, kelompok tani semai organik perlu menetapkan strategi penggunaan teknologi informasi komunikasi yang tepat bagi mereka agar mampu bersaing dalam menghadapi pasar bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kelompok tani semai organik dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi, serta merancang strategi yang tepat bagi Poktan untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam penggunaan TIK. Beberapa kendala yang terjadi pada kelompok tani semai organik saat ini ialah: 1. Kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani semai organik. Teknologi informasi dan komunikasi di kelompok tani semai organik sudah mulai diterapkan, hanya saja terbatas pada lingkungan kecil saja, seperti penggunaan handphone untuk transaksi serta pencatatan transaksi dalam komputer. Untuk teknologi informasi komunikasi, 1. Kendala fasilitas. Upaya kelompok tani semai organik dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi ternyata tidak didukung infrastruktur penunjang yang memadai. Poktan belum memiliki jaringan kabel untuk internet, serta belum memiliki jaringan telepon. Website merupakan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat penting bagi unit usaha dan memiliki efek paling besar dalam menjaring konsumen luar di era internet saat ini. Yang kedua, kendala keterampilan. Dalam penerapannya, penggunaan teknologi informasi komunikasi di kelompok tani semai organik masih terbentur kendala keterampilan. Sekitar yaitu 53% dari responden mengemukakan belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi karena faktor keterampilan petani yang rendah. Keterampilan yang rendah ini dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang teknologi informasi komunikasi, sarana prasarana tidak mendukung, serta belum adanya sosialisasi pentingnya teknologi informasi komunikasi serta pelatihan penggunaan teknologi informasi. Membuat petani jauh dari kebiasaan menggunakan piranti teknologi baik informasi maupun komunikasi. Namun yang paling utama, teknologi informasi sebenarnya wajib dipahami oleh para pengurus Poktan terlebih dahulu. Untuk petani yang ada di lapangan, teknologi informasi tidak sepenting bagi pengurus Poktan. Ketiga, kendala budaya. Kendala lain
yang juga mempengaruhi penerapan teknologi informasi di kelompok tani semai organik adalah budaya yang melekat pada diri petani itu sendiri. Ketika petani tidak mendapatkan informasi mengenai pentingnya TIK, maka petani tersebut tidak akan merasa butuh teknologi informasi. Kurangnya minat baca petani menjadi salah satu penyebab hal ini. Keempat, strategi perbaikan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di kelompok tani semai organik. Hasil pengamatan sistem penerapan dan kendala penerapan teknologi informasi di kelompok tani semai organik telah dideskripsikan sebelumnya sehingga dapat ditentukan variabel-variabel yang diperkirakan mempunyai pengaruh secara langsung, secara sistematis, dan secara logis. Kesimpulannya yaitu 1. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan teknologi informasi komunikasi di kelompok tani semai organik. Kendala tersebut dibagi atas kendala fasilitas, keterampilan, serta budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala paling dominan menurut para petani dalam penerapan teknologi informasi komunikasi karena keterbatasannya fasilitas dan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi yang belum dimiliki. Yang kedua yaitu strategi perbaikan yang paling tepat dalam menerapkan teknologi informasi komunikasi di Poktan Semai Organik adalah integrasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dengan program desa organik. Pemberian subsidi sarana prasarana teknologi informasi komunikasi dari program desa organik, sosialisasi penyuluhan berbasis internet atau cyber extension, serta fokus utama pada peningkatan kompetensi pengurus dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.